Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri akan menggelar pembekalan atau retret bagi para kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada Serentak 2024. Lokasinya akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk membahas seputar perlukah retret kepala daerah ini diadakan, bersama kami di studio sudah hadir analis politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Nyarwi. Selamat sore, Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami, kali ini bukan di Zoom ya, biasanya di Zoom. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Akmil Magelang, Lembah Tidar menjadi saksi pendidikan kepala daerah yang baru dilantik. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di sela-sela melakukan pengecekan di lokasi Istana Kepresidenan di Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik pada 20 Februari mendatang, para kepala daerah akan dibawa menuju Akademi Militer Magelang untuk menjalani pembekalan atau retret seperti yang pernah dijalani oleh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Retret sendiri akan digelar selama seminggu dan para kepala daerah akan mendapatkan 3 materi, di antaranya tupoksi, Asta Cita, hingga pembekalan dari Lemhanas. Pak hari Pak di Magelang kan? Di Magelangnya insya Allah sampai tanggal 28. 8 hari Pak. 7 hari. 21 sampai 28. Ya. 21 itu berangkat berarti ya? 21 itu masuk sana. Ya, check-in di Magelang itu 21. Pak, ini kan hal baru Pak ya, dikumpul di Magelang. Kenapa ada kebijakan apa sih? Ya karena memang sudah disiapkan oleh Bapak Presiden. Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari Kabinet Merah Putih. Di sana sudah ada tempatnya, jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih efektif, efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri. Sebelumnya, para Menteri Kabinet Merah Putih sejak awal menjabat pernah menjalani retret beberapa hari di Akademi Militer yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Retret ini untuk mempererat kebersamaan, latihan disiplin, dan juga membagikan nilai nasionalisme dan visi Presiden. Adam Madian, Nusantara TV Yogyakarta melaporkan. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya langsung ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, jadi kalau berkaca dari retret versi menteri, kan kemarin kita sudah tahu versi menteri. Penting tidak sih sebenarnya retret kepala daerah ini diadakan? Di Indonesia ini termasuk unik ya. Di negara lain saya tidak dapatkan itu kebiasaan. Misalnya di Amerika gitu ya, para gubernur retreat dengan presiden gitu, atau minister Tidak pernah ada ya? Di UK juga nggak ada gitu ya. Saya tidak ketemu. Tetapi begini, Tasya, kita berprasangka baik atau berperspektif positif ya. Indonesia itu menganut konsep unitary state, negara kesatuan. Dan secara geografis kebetulan kepulauan juga. Ya. Kita juga menganut pilkada langsung, ya kan? Memang yang wakil pemerintah pusat di daerah itu hanya gubernur, kepala daerah ya, levelnya provinsi. Sementara kabupaten kota itu kan tidak disebutkan ya. Iya. Jadi itu bagian dari program desentralisasi dan kalau dulu istilahnya pendalaman demokrasi. Keragaman yang luar biasa gitu ya. Sumber daya SDM kepala daerah yang macam-macam terpilih secara elektoral gitu ya. Belum lagi tingkat pemahaman, kapasitas, leadership dalam pemerintahan. Nah, saya kira memang membutuhkan semacam ini. Membutuhkan ya. ini? Iya dong, kalau... Tapi penting tidak satu kepala daerah berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah lainnya kemudian disatukan di awal tugas mereka kemudian untuk bisa kemudian saling bersinergi. Apakah penting antar kepala daerah untuk berkoordinasi? Dalam konteks government dan juga pengelolaan pemerintahan, saya kira itu penting ya. Okay. Desentralisasi dan otonomi kan kalau kita lihat bukan kemudian menghalangi kepala daerah untuk kerjasama. Justru melihat Indonesia secara keseluruhan gitu, tetapi kemudian perspektifnya memang dari daerahnya. Itu satu ya dari bagi kepala daerah. Tapi yang saya mau sampaikan ya, ini mirip dengan begini ya, atas analognya ya. Indonesia itu kan ibarat sebuah organisasi atau corporate gitu ya. Itu kan ada istilah corporate culture ya kalau dalam korporasi. Nah, mengelola kekuasaan ala Presiden Prabowo dalam pemerintahan Presiden Prabowo
itu untuk kepala daerah kira-kira bagaimana? Dalam konteks pengelolaan kekuasaan ya, kita tidak bicara politik di sini. Iya. Kalau politik kan kepala daerah tidak semuanya dari Kim atau Kim plus kan, Iya. pasti ada juga dari yang lain. Tetapi begitu terpilih itu kan dia menerima mandat untuk mengelola pemerintahan di daerahnya. Dan itu saya kira membutuhkan standar ya, kepemimpinan, leadership, kemudian pengetahuan, skill. Dan itu iramanya kan harus ada. Oke. Jadi ibarat masyarakat mendapatkan layanan, investor dan lain-lain mendapatkan layanan, itu mau di wilayah manapun di Indonesia kira-kira standar servisnya sama. Oke, jadi ini Cara tujuannya perspektifnya menyamakan sama. ya, menyamakan Iya, kalau menurut saya itu juga corporate penting. culture-nya. Iya dong, lah, kan cerita. gitu. Oke, baik. Kalau kemudian kita mencoba sedikit evaluasi tipis-tipis saja nih Mas Nyarwi, soal bagaimana kinerja kepala daerah. Kira-kira topik apa yang sebenarnya harusnya jadi penting dibahas ketika mereka menerima pembekalan? Ya, saya justru biasanya kan pembekalan itu selalu sifatnya top down ya. Iya. Bicara narasi ideologi, Pancasila dan lain-lain. Justru kalau menurut saya itu yang terpenting justru adalah inovasi leadership seperti apa yang harus dikembangkan. Ya, dan itu bisa dipresentasikan, bisa didiskusikan oleh kepala daerah. Ini loh best practice-nya, ini loh saling bertukar pikiran juga di sana. Karena saya kira ini kan juga beberapa incumbent ya, bahkan banyak lah saya kira. Mereka juga beberapa diantaranya pernah di anggota DPR RI juga kan. Artinya bukan hanya kepala daerah orang daerah gitu ya. Banyak juga yang pengalamannya itu skup pimpinannya di level nasional, representasi politiknya. Nah ini saya kira juga butuh sharing ya. Butuh cara berpikir sebagai bangsa besar. Itu sering diulangi Pak Prabowo, Indonesia bangsa besar, kaya raya. Ya, tapi kalau leadernya berpikirnya hanya parsial gitu ya, skup daerahnya saja, walaupun memang faktanya dia mengelola kekuasaan di daerahnya, tapi kan perspektifnya perlu diperluas. Ya, daerahnya ini adalah bagian dari Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, negara besar, pasar terbesar di Asia gitu ya, potensial kompetitif menjadi tumpuan ekonomi Asia Pasifik. Nah, yang seperti ini. Nah, inovasi kayak apa? Fasilitasi UMKM, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memberikan servis terbaik, mengawal MBG misalnya begitu, program-program Pak Prabowo, cek kesehatan gratis, ya. Nah, hal seperti ini kan, mindset seperti ini perlu dimiliki. Oke. Ya. Kalau kemudian berpikirnya ini untuk menyamakan irama kerja gitu, menyamakan corporate culture-nya Indonesia lah secara keseluruhan. Apakah kemudian artinya ketika para kepala daerah ini pulang ke daerah masing-masing dan mulai melaksanakan, mereka juga harus melakukan itu ke jajaran di bawahnya? Karena kan ini kan kepala daerah, bicara kepala daerah dia tidak bekerja sendiri ya Mas Nyarwi. Akan ada harus koordinasi ke level di bawahnya lagi, apakah itu level wali kota, bupati, yang jumlahnya lebih banyak lagi. Ya. Kan kalau kita simak di sini yang diundang itu kepala daerah levelnya sampai kabupaten kota kan? Iya, 481 ya, kepala daerah ya. Jadi kalau tapi ada masukan juga ini ternyata hanya kepala daerahnya, wakilnya hanya menyusul di hari terakhir begitu. Ya, memang kalau kita simak begitu. Tapi memang peran kepala daerah ini sangat vital ya, Tasya ya. Artinya dia role model. Dan biasanya keberhasilan sebuah daerah dalam kepemimpinan itu yang mengambil poin atau kredit itu juga kepala daerahnya saja. Ya kan? Okay. Walaupun sama-sama bekerja juga wakilnya. Makanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab pembinaan itu luar biasa ya kepala daerah. Dan ini kan menumbuhkan sosok-sosok dan sekaligus menseleksi sosok pemimpin inovatif di Indonesia. Ya kalau kita berkaca ya, Pak Presiden Jokowi kan lahir dari kepala daerah gitu ya. Nah siapa tahu momen-momen ini nanti akan juga muncul leader-leader luar biasa di masa depan gitu loh. Walaupun sistem politiknya gitu kalau kita lihat, apalagi Gerindra sudah mencalonkan lagi Pak Prabowo kan untuk 2 periode misalnya, ya mungkin bisa jadi akan terjadi dinamika. Tapi apapun itu, Indonesia ini kan nggak hanya 10 tahun mendatang, ya bisa ratusan tahun bahkan ada kemungkinan, nah bisa puluhan lah paling nggak. Dan kepala daerah masih punya umur politik juga untuk berproses. Nah saya mau mengatakan begini. Potensi kepala daerah untuk melihat Indonesia secara holistik dan melakukan kerjasama, ya ingat ya dulu ada istilah ekonomi antar pulau, menumbuhkan dan menggerakkan potensi masing-masing, sharing resources, potensi, market dan lain-lain. Itu kan ada kemungkinan, bahkan sharing best practice lah paling nggak. Misalnya pengelolaan sampah, di daerahmu kayak apa sih yang bagus? Ini karena contoh sampah itu yang ngelola kan daerah ya. Nah apalagi misalnya antar daerah kadang perlu kerjasama. Baik. Nah hal-hal yang seperti ini contohnya.
Ya, beberapa kali kan gubernur sampai turun tangan, bahkan pusat harus ini memikirkan mereka bisa kerjasama tapi nggak ketemu-ketemu misalnya begitu. Iya. Jadi ini yang saya Diharapkan kira bisa terjadi ketika mereka ada di Akmil nanti iya ya. dong, paling nggak ketemu dulu, sudah Iya. kenal, ada chemistry, syukur-syukur gitu ya. Nah paling nggak seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mengevaluasi keefektifan retret ini ketika mereka sudah menjabat di Ya. segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.